Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai perspektif pembelian inklusif di era digital. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Siti Komalasari dan rekan saya Putri Nabela. Subtema yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah: yang pertama ada pengertian pembelian inklusif, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian inklusif, yang ketiga ada tipe-tipe pembelian inklusif, yang keempat ada dampak dari pembelian inklusif. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada pembelian inklusif. Sebelum kita mengetahui apa itu pembelian inklusif, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu inklusif. Jadi, inklusif adalah keputusan pembelian yang biasanya ada dorongan yang didasarkan keinginan atau untuk pemuasan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Jadi, dapat digarisbawahi, pembelian inklusif itu berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan. Menurut Amir, pembelian inklusif adalah kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara spontan, tidak terrefleksi, secara terburu-buru, dan dorong aspek psikologis emosional terhadap suatu barang, dan tergoda atas ajakan pasar. Biasanya, perilaku pembelian impulsif ini banyak didominasi oleh seorang wanita. Mengapa? Karena hal ini dapat dipahami dalam melakukan pembelian barang, proses pengambilan keputusan biasanya banyak dipegang oleh seorang wanita. Sedangkan pikiran manusia memiliki ide-ide dan rangsangan yang kadang-kadang bersifat sadar dan kadang-kadang berada di bawah sadar, yang mempengaruhi perilaku pembelian. Manusia tidak menyadari seluruh motif mereka, dan hal tersebut menerangkan bahwa para konsumen seringkali tidak menyadari atau tidak menunjukkan alasan-alasan real atau nyata mereka mengapa mereka membeli atau tidak membeli. Sedangkan menurut Kacen dan Lee mendefinisikan bahwa belanja impulsif adalah pembelian yang tidak direncanakan dengan kategori yang pertama itu pengambilan keputusan relatif selalu berulang-ulang, yang kedua sebagai sifat subjektif yang menyimpang dalam upaya untuk memiliki segera sesuatu mungkin. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelian impulsif atau impulsive buying adalah perilaku pembelian secara spontan tanpa mempertimbangkan konsekuensi di masa depan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian impulsif. Ada 3 faktor yang akan mempengaruhi pembelian impulsif, yaitu yang pertama ada karakteristik produk, yang kedua marketing, yang ketiga karakteristik konsumen. Langsung saja ke faktor yang pertama, itu ada karakteristik produk. Karakteristik produk yang mempengaruhi pembelian impulsif yaitu yang pertama memiliki harga yang rendah, yang kedua adanya sedikit kebutuhan terhadap produk tersebut, yang ketiga siklus kehidupan produknya rendah, yang keempat ukurannya kecil atau ringan. Faktor yang kedua itu ada marketing. Pada faktor marketing, hal-hal yang mempengaruhi pembelian impulsif adalah yang pertama, distribusi massa pada self-service outlet terhadap pemasangan iklan besar-besaran dan material yang akan didiskonkan. Ketersediaan informasi di mana hal ini meliputi suatu format yang secara langsung berhubungan dengan penggunaan informasi. Bagaimanapun juga, terlalu banyak informasi dapat menyebabkan informasi yang berlebihan dan pengguna informasi yang kurang. Pemasangan iklan, pembelian barang yang dipamerkan, website, penjaga toko, paket-paket, konsumen lain, dan sumber yang bebas seperti laporan konsumen adalah sumber utama dari informasi konsumen. Yang kedua, posisi barang yang dipamerkan dan lokasi toko yang menonjol turut mempengaruhi pembelian impulsif. Bahwa jumlah, lokasi, dan jarak antara toko barang eceran di pasar mempengaruhi jumlah kunjungan konsumen ke toko sebelum pembelian. Karena kunjungan ke toko membutuhkan waktu, energi, dan uang, jarak kedekatan dari toko seringkali akan meningkatkan aspek ini dari pencarian di luar.
Oke, jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Komalasari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian impulsif. Tadi sudah dijelaskan ada karakteristik produk, marketing, dan karakteristik konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu karakteristik konsumen. Yang pertama ini ada kepribadian konsumen. Kepribadian konsumen ini kan setiap orangnya berbeda-beda, dan entah itu dari waktu ke waktu atau tempat ke tempat. Oleh karena itu, kepribadian konsumen ini sangat mempengaruhi pembelian impulsif. Yang kedua ada demografis atau kependudukan manusia yang dilihat dari gender, usia, status perkawinan, pekerjaan, dan pendidikan. Dan yang ketiga ada karakteristik sosioekonomi yang digabungkan dengan tingkat pembelian impulsif. Jadi karakteristik di sini sifatnya dinamis atau muncul karena mengacu pada perilaku masyarakat yang cenderung berubah-ubah. Atau bisa juga karakteristik sosioekonomi ini sifatnya kontekstual, yang artinya memperhatikan situasi yang ada di sekelilingnya, baik tradisi, kebiasaan, atau kondisi individu yang ada di tempat tersebut. Dan pembahasan yang keempat ada tipe-tipe pembelian impulsif. Yang pertama itu ada pure impulse. Di sini ini pembeli tidak mengikuti pola pembelian yang biasa dia lakukan, atau pembeli tersebut tidak melakukan perencanaan terlebih dahulu atau melakukan pertimbangan sebelum melakukan pembelian produk tersebut. Dan yang kedua ada suggestion impulse. Di sini pembeli tidak mengetahui mengenai suatu produk. Misal dia tidak mengetahui kualitasnya seperti apa, tidak mengetahui harga pasarannya berapa, atau tidak mengetahui komposisinya apa saja gitu. Tetapi dia memiliki pendapat atau dia bersugesti akan membutuhkan produk tersebut di masa nanti. Dan yang ketiga ada reminder impulsif. Sini reminder jelas ya sebagai pengingat gitu, ketika pembeli melihat suatu produk tersebut dia teringat gitu bahwa kebutuhan di rumah sudah perlu dibeli gitu, jadi dia membutuhkan. Dan yang keempat ada planet impulse. Di sini planet impulse itu berbeda dengan pure impulse yang pertama tadi. Nah, planet itu kan sudah terencana gitu. Pembeli di sini ketika memasuki toko dia memiliki harapan, dia juga memiliki rasa kesukaan terhadap barang tersebut. Pembahasan yang terakhir ada dampak dari pembelian impulsif. Yang pertama adanya pembengkakan pengeluaran, yang kedua ada rasa penyelesaian yang dikaitkan dengan masalah keuangan, yang ketiga hasrat belanja yang terus dimanjakan, dan yang keempat adanya rasa kecewa dengan membeli produk secara berlebihan. Misal kita sebagai manusia biasanya kita sering merasakan rasa penyesalan di akhir. Jadi sebisa mungkin ketika kita ingin membeli suatu barang, sebaiknya membuat perencanaan terlebih dahulu agar kemudian tidak merasakan penyesalan di akhir nanti. Sekian, saya kembalikan kepada Siti Komalasari. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.